Ibu Umi Hasanah dari SMKN 1 Trawulan. Bagaimana strategi kita berbagi kepada Bu Umi Hasanah? Kami persilakan. Terima kasih Pak Kasyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Suara saya terdengar dengan jelas Pak Kasyadi? Alhamdulillah jelas Ibu Umi. Oh jelas ya. Iya, waktu saya Jelas. diberikan ke saya kalau tidak salah 10 menit saja ya Pak Kasyadi. Waktu yang diberikan. Betul Ibu. Ya. Mohon nanti diingatkan Pak ya. 10 menit. Nanti mohon siap. Kalau itu. Ya baik, saya izin share aja Pak Kasyadi ya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi sedikit tentang strategi berbagi praktik baik yang sudah saya terapkan maupun dari berbagai referensi begitu ya, yang selama ini saya ikuti dan sudah digodok, dibuktikan begitu ya, yang berupa jurnal yang akhirnya membawa saya bisa terdeteksi teman-teman di narasumber berbagi praktik baik di platform Merdeka Mengajar. Jadi teman-teman yang berada di area Mojokerto bisa cek di komunitas, kemudian cek di narasumber, nah kemudian dicek lagi provinsi dan areanya Mojokerto, nanti Bapak Ibu akan menemukan saya. Nah, kenapa saya bisa sampai ke situ? Ini salah satu strategi bagi praktik saya sehingga saya bisa sampai ke situ gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Jika itu tidak cocok dengan Bapak Ibu yang kita memiliki aja dalam cara menyampaikan, karena tiap materi, tiap mata pelajaran itu memiliki karakteristik berbeda untuk cara penyampaiannya, gitu nggih. Nah, baik Bapak Ibu. Untuk Pak Gubernur dan Pak Kapolda Bengkulu, coba lihat nih, seorang guru negur anak murid. Kami mohon untuk suaranya di sama orang siswa itu sampai operasi karena bola matanya hancur. Ini gimana Pak? Ya. Kami mohon Bapak Ibu suaranya di mute. Ya. Bapak Ibu boleh bercerita, mungkin ada 1 orang, 2 orang gitu ya yang membagikan apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang Bapak Ibu ingin bagikan kepada orang lain dan mengapa gitu ya. Kadangkala kita sudah melakukan sesuatu dan berhasil, niat kita pengen berbagi, tetapi ternyata ada wadah nih, kita mau berbagi kemana gitu ya. Padahal Bapak Ibu banyak sekali sekarang portal-portal atau komunitas-komunitas yang bisa memberikan wadah untuk berbagi praktik baik. Salah satunya adalah di Temu Pendidik Nusantara ini. Mudah-mudahan aja Bapak Ibu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga Bapak Ibu apa yang selama ini harapkan praktik baiknya bisa tersampaikan ke banyak orang, itu bisa terlaksana gitu ya. Nah, sehingga saya coba untuk membagikan bagaimana sih sebetulnya strategi yang jitu gitu ya. Nah, ini sebelumnya saya ingin tahu nih, Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu yang berhasil itu, apa sih dari sesuatu itu yang ingin dibagikan? Barangkali bisa raise hand, silakan. Atau bisa di kolom chat, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Utami untuk membuka mic-nya. Halo, terima kasih Bunda Umi. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam karena memang berkendala dengan jaringan Bunda. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Jadi terkait dengan kegiatan praktek baik ini, saya kemarin juga sudah melaksanakan Bunda di sekolah saya.
Jadi pada saat itu saya melakukan praktek baik terkait dengan hal-hal yang up to date saat ini, Bunda, seperti pelaksanaan budaya positif, kesepakatan kelas maupun asesmen awal pembelajaran. Nah, di situ saya memilih teman-teman saya yang betul-betul membutuhkan, mencari tahu, Bu, ini bagaimana seperti itu. Jadi ketika kita itu berbagi dengan orang-orang yang butuh, itu lebih enak masuknya, Bunda. Seperti itu. Nah, dari situ saya laksanakan beberapa hal yang saya punya. Alhamdulillah teman-teman sangat antusias dan juga merasa terpenuhi apa yang diinginkan. Mungkin demikian, Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Utami ya. Ternyata di sekolahnya sudah jalan ya Bu ya untuk berbagi praktik baiknya gitu. Barangkali ada teman lain Bapak Ibu yang akan bercerita apa sih yang akan dilakukan yang dibagikan oleh Bapak Ibu ketika punya sesuatu yang sudah berhasil dilakukan. Baik, silakan Bu Ustinatun, Ustu Anah ya. Mohon maaf Bu Ustu Anah. Iya, Bu. Oh, boleh panggil Bu Us saja. Oh iya Bu Us, ya Bu Us, silakan. Ya, iya. Iya, terima kasih atas waktunya. Terkait juga dengan berbagi praktik baik, kalau dari saya sesuatu yang ketika saya lakukan dan saya merasa di situ ada mulai sinyal-sinyal untuk itu dikatakan berhasil dan bisa saya bagi ke orang lain, itu tentunya dimulai dari hal-hal kecil yang kita biasakan di lingkungan sekitar kita, dan itu memberi dampak yang cukup menggembirakan gitu ya, sebagai bagian dari adanya perubahan gitu Bu. Perubahan itu kan dimulai dari hal-hal kecil, dan itu kalau kita biasakan ternyata bisa loh, dan itu akhirnya mendorong kita untuk pengen berbagi sebenarnya. Seperti itu Bu Umi kalau dari saya. Iya, berarti nagih banget ya Bu ya untuk bisa berbagi. Malah justru kalau Bu Us ini nggak berbagi kayaknya seperti ibaratnya itu ada benjolan dalam tubuh yang harus segera keluar begitu ya Bu Us ya, karena saking menumpuknya praktik baik yang ingin dibagikan. Terima kasih Bu Us. Baik, satu lagi ada Bu Sarni, silakan Bu Sarni. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya juga bersama dengan ibu-ibu yang tadi. Jadi penerapan praktik baik yang saya lakukan di sekolah yaitu penerapan disiplin positif. Jadi ketika saya mendapatkan ilmu itu, kemudian saya coba untuk menerapkan dari mungkin saya awali dari kelas saya, kemudian yang bisa saya lakukan mungkin di ini kerjasama dengan teman sejawat yang mungkin seide dengan saya, sehingga praktik baik itu alhamdulillah bisa berhasil, sehingga teman-teman yang tadinya itu kurang respon, mereka akhirnya mau bertanya, karena tidak semudah yang kita bayangkan ya Bunda, untuk merubah mindset seseorang itu memang sangat sulit. Tetapi dengan ketelatenan kita memberikan contoh sedikit demi sedikit, maka beliau ikut tergerak juga akhirnya. Jadi alhamdulillah teman-teman banyak yang sudah bergabung dengan kami untuk menerapkan disiplin positif. Suatu contoh mungkin membuat kesepakatan kelas yang tadinya anak-anak itu kita beri satu aturan yang kita buat, tapi dengan kita menggali apa yang diinginkan anak-anak itu ternyata lebih bagus hasilnya. Sehingga anak-anak itu tahu, oh saya harus begini, karena semua yang dituangkan di dalam kelas itu adalah ide mereka. Jadi setelah semuanya itu berjalan, akhirnya banyak rekan-rekan kami yang
ingin mengetahui bagaimana sih. Nah, setelah beliau itu membuka lampu hijau, akhirnya saya mencoba untuk masuk. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Karena pada awalnya memang ya seperti itulah Bunda, untuk ya sekali lagi untuk mengubah mindset seseorang itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi harus ada contoh-contoh konkret yang kita lakukan sehingga membuat orang itu tahu, oh seperti itu. Nah, jadi kita juga penuh kesabaran sih. Dengan kesabaran itulah nanti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Terima kasih Bunda, itu mungkin praktik baik yang sudah saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Sarni sudah berbagi cerita nih. Sebenarnya untuk sesi saya ini sudah terjawab semua nih sama Bu Sarni, Bu Us, Bu Utami, semuanya sudah terjawab. Ya ini lanjut ya Pak Kasih Hadiah. Semuanya udah kok Pak. Sudah terjawab oleh ibu-ibu yang luar biasa gitu ya. Baik, saya lanjutkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya kok nggak bisa, belum berjalan ya. Slide saya sudah berpindahkah Bapak Ibu? Ini tadi sebenarnya sudah sih. Ini masuk pertanyaan. Ya sudah Bu. Iya. Tadi sebenarnya sudah dijawab sama Bu Us, kemudian Bu Sarni sama Bu Utami. Mengapa sih praktik baik itu harus dibagikan gitu ya? Banyak sekali alasan kenapa praktik baik itu harus dibagikan. Nggak harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini hanya membantu aja bagi teman-teman yang masih bingung gitu ya, kenapa sih praktik baik harus dibagikan. Jadi bisa membantu nih teman-teman mengidentifikasi, memetakan, mengganti praktik yang sudah dicoba dan belum berhasil. Kemudian Bapak Ibu itu seorang ASN, itu bisa mendorong kerja ya supaya bisa lebih baik. Kemudian jadi supaya kita tidak hilang pengetahuan apa yang sudah kita ketahui. Kadang-kala Bapak Ibu, apa yang sudah kita miliki, suatu pengetahuan gitu ya, untuk hari ini mungkin 10 atau 5 tahun akan datang sudah nggak ingat gitu ya. Dulu saya 5 tahun yang lalu itu pernah punya praktik baik, tapi apa ya gitu ya. Nah, dengan kita membagikan praktik baik itu dan kita dokumentasikan, nanti akhirnya kita punya jejak ya, punya rekod apa yang pernah ada di dalam pembelajaran kita. Kemudian dengan adanya praktik baik ini, Bapak Ibu mendorong terciptanya budaya kolaborasi, terutama di murid kita ya, Bapak Ibu. Tanpa murid-murid kita, maka kita tidak bisa berbagi praktik baik. Nah, kemudian kita juga memupuk budaya belajar gitu ya. Jadi ini suatu budaya yang mulai dari ketika belajar cetuskan ya, sampai hari ini ternyata memang terbukti berbagi praktik itu bisa mendorong teman-teman guru untuk terus belajar, untuk terus berinovasi, atau bahasa simpelnya itu nagih gitu ya, untuk terus belajar sehingga bisa berbagi praktik baik seperti itu. Nah, apa sih Bapak Ibu aktivitas penting dalam komunitas belajar sebetulnya? Nah, di sini nanti Bapak Ibu di praktik baik itu bisa berbagi pengetahuan, berbagi permasalahan, dan mengembangkan proses menyelesaikan masalah. Jadi biasanya di penulisan awal kita akan melihat. Kemudian kita juga merefleksikan nih tindakan yang sudah pernah kita ambil untuk melakukan perbaikan, kemudian merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah, dan tak lupa praktik baik itu kita menjadi di era digital ini memang tidak bisa lepas dari mendokumentasikan kegiatan dan produk para anggotanya untuk bahan belajar, dan setelah itu baru berbagi pengalaman praktik ya. Jadi praktik baik dan praktik pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya karakteristik praktik baik itu ada 5 ya. Kategorinya itu yang mana Bapak Ibu yang lebih bisa merasakan apa yang mau dibagikan. Jadi apakah karakteristiknya itu kreatif dan inovatif, apakah mengatasi persoalan berkelanjutan, memberikan inspirasi, apakah ada nilai ekonomis dan efisiennya, kemudian apakah di situ Bapak Ibu ingin mengajak suatu perubahan. Bisa jadi praktik baik yang kita bagikan
lakukan itu belum ada ajakan ya Bapak Ibu untuk bisa mengajak pendengar atau teman belajar kita untuk melakukan suatu perubahan. Padahal esensi dari praktik baik itu adalah ajakan tentang perubahan, begitu ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa berpraktik baik, gitu ya? Nah, ini ada dua hal saja yang sebetulnya banyak hal, tetapi ada dua hal yang menjadi kunci pertama ya, menjadi kunci pertama kenapa Bapak Ibu selalu bingung di awal gitu ya. Jadi Bun, napa niku kula badhe nyuwun tulung badhe ngrepoti panjenengan. Boleh Bu. Mohon izin untuk Iya. Mohon izin untuk mic-nya di mute. Iya. Ya kalau ibu-ibu paham Pak, saya malam-malam begini masih interaksi masalah dapur gitu ya mungkin. Jadi teman-teman di Teknik Pendidik Nusantara itu pengalaman saya itu selalu kesusahan. Ada tema gitu ya, beberapa tema. Oh, Bu Ainin, saya pengen tema ini Bu Ainin. Saya rasanya punya praktik baik yang tinggi gitu ya. Tapi pengen menentukan judul itu, kira-kira judul saya itu menarik enggak ya gitu ya. Nah, ini ada beberapa praktik baik, ada 3 praktik baik. Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan judul. Yang pertama, teman-teman, judul itu bersifat reflektif ya. Mengajak pembaca untuk melakukan refleksi atau praktikal, menjawab kebutuhan atau memantik, menggugah perubahan perilaku atau pikiran. Kemudian yang kedua, kata kunci itu menggambarkan isi gitu ya. Jadi dalam sebuah judul pasti itu ada kata kuncinya gitu. Kira-kira Bu Umi ini membuatkan praktik strategi menulis praktik baik, kata kuncinya apa ya? Berarti nanti udah tergambar nih Bu Umi mau ngomong apa seperti itu kan Bapak Ibu pasti sudah bisa menebak. Kemudian yang ketiga itu dalam menulis judul harus terkait nih judul dengan isi cerita gitu ya. Jarang sekali memang kadangkala teman-teman itu ada yang istilahnya sensasional gitu ya. Antara judul dengan isinya berbeda jauh. Antara judul dengan isinya berkebalikan atau antagonis seperti itu. Jadi itu kategori penulisan judul yang sensasional dan menurut saya penuh resiko yang mengecewakan orang-orang yang membaca maupun orang-orang yang mengikutinya seperti itu. Nah ini teman-teman menulis naskah. Jadi kuncinya apa sih menulis naskah itu sebetulnya? Jadi yang pertama adalah di gaya bahasa. Nah praktik baik ini kita menggunakan gaya bahasa percakapan sehari-hari begitu ya, bukan gaya bahasa sastra yang sesuai dengan EYD. Nah, akan tetapi kita juga punya kode etik gitu ya, semacam kode etik bagaimana kita menulis di media, menulis di sebuah forum ilmiah seperti ini, forum-forum diskusi. Pergunakan gaya percakapan sehari-hari tapi tetap memperhatikan etika-etika yang diberlakukan di masyarakat. Kemudian yang kedua kalimatnya itu harus jelas, singkat, dan informatif Bapak Ibu. Jadi kalau banyak teman-teman kita itu daripada saya nanti salah dan kesannya membaca teks gitu ya, teman-teman itu lebih suka berbagi praktik slide-nya berisi foto-foto seperti itu ya, dokumentasi bukti nyata yang sudah dilakukan oleh muridnya bersama gurunya. Kemudian penggunaan bahasa. Jadi pergunakan perbendaharaan kata yang sesuai dengan latar belakang audiens gitu ya. Nah, kalau misalkan TPN di Mojokerto, boleh nggak nih kira-kira kita pakai bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Sunda, seperti itu kan nggak related ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, bisa dikombin dengan bahasa Jawa, tetapi bahasa Jawa yang komunikatif dan interaktif gitu ya, bukan bahasa Jawa yang medok gitu ya, istilahnya yang sulit dipahami oleh orang Mojokerto seperti itu. Nah, strategi berbagi praktik baik sebenarnya dua aja Bapak Ibu. Nah, tatap muka. Kenapa Pak? Halo. Ya, halo, waktunya Ibu, monggo. Oh iya, sudah selesai ya Pak ya. Baik Pak, ini strateginya cuma dua.
Nah, ini sebenarnya yang mau saya sampaikan ini hanya ini apa aja, Pak. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nanti bisa dibaca sendiri, Bapak Ibu ya. Karena waktunya sudah habis, ini sebelum berbagi, apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan. Kemudian saat berbagi, begitu juga, dan setelah berbagi. Intinya, Bapak Ibu, kesimpulan dari sebelum berbagi, saat berbagi, dan setelah berbagi adalah mengendalikan perasaan dan mental kita, gitu ya. Seperti Bu Narsisa tadi mengatakan, Bapak Ibu sebetulnya karena ini dadakan, mohon maaf jika agak sedikit belepotan, gitu ya. Itu hal yang lumrah. Tetapi secara mental saya lihat Bu Narsis sudah terbiasa dan terlatih untuk bisa mengatasi galaunya seperti itu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kesimpulan dari 3 slide ini. Kemudian yang kedua adalah tidak usah takut ketika nanti di akhir sesi gitu ya. Ada pertanyaan, ada komplain, ada yang antagonis seperti itu. Nah, kemudian yang perannya sebetulnya kita bisa berlatih sampai saat ini pun sebelum saya presentasi ya, sebelum saya berbagi praktik baik itu sesering-seringnya gitu ya, saya berlatih terlebih dahulu slide yang akan saya tayangkan, kemudian berkaca sambil ngomong sendiri gitu ya. Jadi durasinya kita sesuaikan seperti itu. Kalau ini kan moderatornya baik ya mengingatkan. Nah, kalau pas moderatornya dengan timing kurang open gitu ya, sehingga kita sering-seringnya kebablasan, itu juga tidak disarankan. Nah, itu aja sih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasyadi. Ya. Terima kasih Bu Umi Hasanah yang telah memberikan bagaimana strategi berbagi praktik ya. Bapak Ibu guru yang hebat, alhamdulillah. Selanjutnya adalah bagaimana cara menulis model atap, yaitu akan disampaikan oleh Bu Erna Andriani SMP 1 Jetis Mojokerto. Kepadanya kami persilakan, monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Kasyadi. Bagaimana dengan suara saya? Apakah bisa didengar dengan baik? Alhamdulillah, sangat jelas Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di Temu Pendidik Daerah hari ini ya. Meskipun saya pun juga dadakan dan ya langsung saja di kegiatan ini. Iki ngumpul ternyata tetap dijeli ya. Untuk teman-teman host mungkin bisa di mute dulu. Anak dulu gini loh. Anak sarane. Kami mohon untuk mic-nya di mute dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Baik. Karena dilanjut. Terima kasih Pak Kasyadi. Bapak Ibu semua sudah mulai menulis atap mungkin ya, sudah mulai belajar ya. Saya pengen tahu deh, mungkin ada yang sudah menulis atau bisa menjelaskan tentang atap ini apa sih sebenarnya. Atap ini apa sih sebenarnya? Mungkin masih asing atau sudah familiar dengan atap ini. Silakan bisa raise hand atau juga menulis di kolom chat silakan. Satu saja ya, satu saja yang raise hand silakan. Saya pengen dengar nih dari Bapak Ibu, atap itu apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi memang kita harapkan kita berani menulis, tidak takut salah ya, begitu Bapak Ibu. Jadi yang menulis itu bukan hanya guru bahasa Indonesia saja. Jangan berkecil hati, saya guru fisika kok, saya guru IPA kok, saya guru matematika, kenapa harus nulis begitu. Kita belajar menulis di atap ini sangat sederhana sekali Bapak Ibu, dan alurnya ini cukup sederhana sehingga mudah dipahami. Baik, silakan Bapak Ibu, silakan raise hand kalau bisa menjelaskan. Halo Berna. Ya, halo. Ya, halo Bapak, gimana? Iya, halo. Ya, monggo dilanjut. Ya, tadi kok suaranya. Silakan dilanjut, monggo. Baik, suara saya bisa didengar ya. Baik, Bapak Ibu, silakan. Saya pengen ya, siap. Atap itu apa sih? Atau ada yang tahu ini? Atap itu sih? Saya pengen dengar, bisa raise hand satu saja. Kita bisa sharing di sini. Atau bisa kasih contoh. Atau bisa menulis di kolom chat, silakan. Oke. Oh, lagi sepi nih.
Kira-kira, oh yang ada resen Ibu Ramadhani ya? Ini ada yang resen Bu Idmi. Ibu Hitmi Gramatolina. Ya. Silakan Ibu, saya pengen Idmi ngecek. Gramatolina. Ya, terima kasih. Cek tahun suara saya terdengar Bapak Ibu. Mohon izin saya mematikan kamera. Oke, silakan, nggak masalah. Jadi kalau menurut saya atap ini salah satu alur ya, alur atau cara kita menuliskan tentang praktik baik. Setahu saya beberapa alur yang lain ada gitu, tetapi atap ini sangat familiar di KGBN. Dan memang alur ini sangat mudah sesuai dengan yang ada di slide ini, T-nya itu apa, kemudian A-nya apa, yang kedua apa, P-nya apa. Jika kita mengikuti alur ini, sebenarnya menulis praktik baik itu sangat mudah. Itu saja Ibu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, berarti sudah cukup familiar Ibu Hitmi ini dengan model atap ya. Jadi model atap ini tidak hanya di KGBN saja Ibu, di pendidikan guru penggerak. Jadi yang ikut di pendidikan guru penggerak juga ada cara penulisan atap ini. Jadi alurnya memang A dari awal ya, awal, singkatannya begitu. Awal, kemudian T tantangan, A aksi, dan terakhir pelajaran. Nah, bagaimana di awal ini? Awalnya bagaimana di bagian awal ini? Baik, bisa di next slide untuk Pak Rudi. Di awal ini, bagian awal menceritakan situasi awal. Jadi awal di sini keresahan apa yang Bapak Ibu rasakan ya? Di awal ini keresahan yang Bapak Ibu rasakan atau yang melatar belakangi apa sehingga Bapak Ibu itu mau nulis, atau juga tentang tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi seperti itu. Atau ada pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik. Apa keresahan yang Bapak Ibu rasakan dalam mendampingi proses belajar murid? Kemudian apa tujuan pelajaran ingin Bapak Ibu capai dan Bapak Ibu ingin bagikan kepada guru lain? Ini pertanyaan pemantik yang bisa menjawab untuk menulis awal ya. Untuk Bapak Ibu, awal menulis di alur A ini, alur awal ini. Ada kata kunci, bisa dengan kalimat dimulai dengan kalimat saya melihat bahwa bla 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 bla. Sehingga saya ingin bla 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 bla. Jadi apa? Ini sesuai dengan kondisi yang ada di sekolahan Bapak Ibu. Apa yang terjadi di situ? Keresahan atau hal-hal apa yang ingin Bapak Ibu perbaiki di situ? Saya merasa manfaat yang besar tentang bla 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 bla. Jadi saya ingin titik-titik-titik. Itu bisa membantu kalimat. Jadi ini hanya kata kunci saja ya, keyword saja yang nanti bisa Bapak Ibu pakai di awal. Kemudian kita ke tantangan. Nah, tantangan ini ke tantangan Bapak Ibu bisa, oh ya, contoh-contoh mungkin ya, contoh di awal tadi ya, di awal dulu. Di awal keresahannya apa sih? Misalnya saya senang sebenarnya, saya senang dengan sesuatu yang akrab, yang riuh, dengan diskusi anak-anak. Itu awal, kondisi awalnya yang ada di kelas ibu atau bapak ibu misalnya. Kemudian kita ke tantangan. Nah, tantangannya ini adalah kesulitan apa yang next ya Pak Rudi ya, di tantangan. Kita di tantangannya ini kesulitannya apa yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya, kesulitan itu harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Atau bisa Bapak Ibu juga menceritakan hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ada juga pertanyaan pemantik untuk mengembangkan tulisan Bapak Ibu, misalnya apa tantangannya,
Apa kesulitannya, apa hambatannya, atau apa kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tersebut untuk mencapai sasaran yang ingin Bapak Ibu capai. Kita lanjutkan, kalau dari awal tadi permasalahannya, saya senang kelasnya misalnya riuh, dengan diskusi, terus tantangannya apa di situ? Tantangannya misalnya, namun murid saya itu pasif, Pak. Misalnya begitu. Murid saya itu pasif, murid saya itu takut untuk bereksplorasi atau untuk berpendapat. Tantangannya ada, sudah muncul di situ. Sudah muncul, dan mereka berpikir kalau, karena saya bahasa Inggris misalnya, dan mereka berpikir kalau bahasa Inggris itu sulit. Nah, contohnya seperti itu. Itu di tantangan Bapak Ibu. Itu di tantangan. Kemudian bisa juga contoh di sini kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dalam mencapai tujuan yang saya harapkan, saya menemukan tantangan bla 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 bla, yaitu tadi saya menemukan tantangan bahwa anak-anak itu pasif dalam pembelajaran. Anak-anak itu takut, anak-anak itu merasa bahwa bahasa Inggris itu sulit, bahwa matematika itu sulit, bahwa IPA itu sulit sekali. Untuk menghafalkan rumus-rumus itu, aduh susah, begitu misalnya. Itu ada di tantangan Bapak Ibu. Dan A, selanjutnya untuk A, next slide. Untuk A, setelah tantangan ada aksi. Di sini strategi apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Strateginya, strategi belajar termasuk ini penyesuaian strategi ya kalau ada memang. Jadi strategi yang akan Bapak Ibu siapkan atau yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa? Dengan pertanyaan pemantik ya, untuk mengembangkan di maksud saya di aksi ini. Pertanyaan pemantiknya misalnya, bagaimana strategi belajar yang Bapak Ibu siapkan? Strategi belajarnya itu apa ya? Strategi belajar apa ya yang harus saya siapkan? Bapak Ibu bisa tuliskan setiap tahapan-tahapannya, dituliskan tahapan-tahapannya, apa saja strategi yang akan digunakan, kemudian bagaimana menceritakan juga bagaimana asiknya pelaksanaan strategi itu dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Itu diceritakan semua. Bagaimana asiknya, bagaimana menyenangkan strategi yang Bapak Ibu laksanakan itu. Kemudian bagaimana respon murid? Respon murid Anda bagaimana? Respon murid Bapak Ibu bagaimana, dan bagaimana Bapak Ibu menanggapi respon murid tersebut? Jadi itu, di aksi seperti itu. Kita lanjutkan tadi contoh di aksi misalnya. Saya mulai dengan hal yang sederhana, yaitu memberi afirmasi positif. Nah, misalnya seperti itu. Di aksi, strategi apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Melakukan afirmasi positif misalnya. Misalnya afirmasi positif selama kurang lebih 10 menit atau 15 menit, bolehlah. Ini untuk apa ya? Membangun komunikasi ya, membangun komunikasi yang baik, yang positif, membuat suasana kelas itu lebih kondusif. Setidaknya itu. Misalnya bisa juga ada ice breaking atau strategi apalah yang menurut Bapak Ibu itu bisa apa ya, membuat anak-anak itu jadi semangat kembali. Jadi itu. Contoh kalimatnya ini ada contoh kalimat, saya melakukan itu tadi misalnya afirmasi positif. Kemudian Bapak Ibu ceritakan bagaimana itu step-stepnya. Untuk mencapai tujuan saya melakukan itu tadi misalnya afirmasi positif bla bla bla. Itu terserah Bapak Ibu deh ya. Itu hanya salah satu contoh saja. Itu untuk aksinya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya next slide, di terakhir ya. Di pelajaran. Nah, terakhir itu di pelajaran. Di pelajaran ini Bapak Ibu menceritakan pelajaran yang terjadi dari kegiatan aksi tadi. Bisa berupa refleksi, refleksi guru, atau refleksi murid.
atau dengan pertanyaan pemantik, apa pelajaran atau inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan dari pelaksanaan strategi tersebut? Jadi kalau ada sih boleh menceritakan pengalaman ya dan komentar yang mengesankan mengenai pelajaran tersebut. Jadi bisa dari murid, bisa dari orang tua murid misalnya, atau juga dari rekan guru di pelajaran ini. Jadi kita lanjutkan contoh tadi, misalnya di pelajaran ini siswa merasa nyaman bla 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 gitu, bisa dilanjutkan Bapak Ibu, bisa dengan contoh kalimat dari aksi yang saya lakukan, saya belajar bahwa bla bla bla. Jadi ini lebih ke refleksi ya Bapak Ibu. Saya menemukan inspirasi bahwa bla bla bla. Jadi itu Bapak Ibu ya di penulisan atap. Jadi jangan khawatir, sangat sederhana sekali. Alurnya sangat sederhana sekali. Jadi jangan berpikir bahwa saya bukan penulis, saya tidak pernah menulis dan apakah saya bisa menulis? Jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Guru itu banyak sekali pengalamannya. Dalam arti itu tantangannya banyak sekali. Karena setiap hari menghadapi murid Bapak Ibu. Jadi pasti ada permasalahan-permasalahan atau keresahan-keresahan nih, atau hambatan-hambatan yang Bapak Ibu alami. Jadi itulah yang menjadi bekal bagaimana Bapak Ibu nanti itu menggali keresahan atau kesulitan atau hambatan Bapak Ibu itu. Bagaimana Bapak Ibu kemudian mengembangkan menjadi praktik baik. Jadi dengan strategi-strategi atau aksi yang sudah Bapak Ibu laksanakan tadi. Demikian menurut yang saya dapat ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin sharing, nanti juga bisa praktik juga di BOR ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Kasyadi. Ya, terima kasih Bu Erna. Alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu guru yang hebat. Tadi bagaimana penulisan atap sudah dijelaskan oleh Bu Erna. Alangkah lebih lengkapnya bagaimana kita bisa menjadi pembicara kelas kemerdekaan dan nanti ke BOR masing-masing oleh Bapak Rudi. Kepada Bapak Rudi. Ya, matur nuwun Pak Kasyadi. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas? Jelas Bapak. Jelas nggih. Ya, oke baik. Jelas. Ya, matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Erna, izin saya menjawab pertanyaannya Bu Elmia Sari ya Bu Erna ya. Waalaikumsalam. Iya. Ya Bu Elmia Sari, bahwa memang justru yang kita ajak sekarang itu menulis atap untuk menulis best practice ya Bu Elmia Sari. Jadi kita bukan berimajinasi mengarang sesuatu yang belum ada, tapi sesuatu yang sudah kita lakukan kita bagikan ya Bu Elmia Sari sama Bapak Ibu sekalian. Jadi di kelas kemerdekaan itu adalah kita bercerita tentang praktik baik ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Izin saya share screen. Ya, baik. Sebentar, mohon maaf. Ya, mungkin sambil menjawab pertanyaan Bu Elmia Sari, saya izin berbagi tentang apa yang pernah saya buat. Nah, ini salah satu ini ya, Bapak Ibu sekalian, salah satu tadi kan Bu Elmia Sari bertanya tentang best practice. Nah, di KGBN itu ada yang namanya surat kabar guru belajar ya, Bapak Ibu sekalian. Ini alhamdulillah saya sempat tulisan saya masuk di surat kabar guru belajar dan ini menggunakan model atap. Nah, cuman bedanya sama model atap yang akan kita buat untuk kelas kemerdekaan, kalau yang di SKGBN itu minimal 750 kata. Tapi kalau di kelas kemerdekaan itu 250 kata ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tulisan saya tentang pembelajaran coding yang sudah saya lakukan di kelas gitu ya. Jadi memang ini best practice model dan dituliskan dengan model atap. Oke, baik. Berhubung kita nanti itu ada ini ada breakout room. Nah, saya mungkin tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, di sini langkah menuju ini menjadi pembicara kelas kemerdekaan TPNX. Ya, oke. Nah, pertama menggali ide praktek dulu, best practice, kemudian membuat tulisan model atap sebanyak 250 sampai 500 kata. Kemudian mengunggah tulisan Bapak Ibu sekalian di tpn.belajar.org. Terus dikurasi oleh panitia TPN 10, menyiapkan slide presentasi. Ini optional ya, pilihan ya Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan slide presentasi, bisa tidak, bisa cuman bicara saja juga bisa. Baru nanti bisa bicara di kelas kemerdekaan. Nah, mohon izin sebentar. Mohon bisa diketikkan, sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah memiliki akun di tpn.gurubelajar.org? Silakan X bilang sudah. Kalau yang belum nggak usah ketik apa-apa. Yang sudah ketik ini sebentar. Nah, mohon bisa diketikkan siapa, Pak Kasyadi sudah ya? Alhamdulillah sudah Bapak. Bisa silakan kasih ketik X Pak Kasyadi. Siapa yang sudah ini? Sudah ya X ya, oke. Okay. Sari sudah ya, oke. Ketik X. Kalau yang sudah punya akun di tpn.gurubelajar.org. Alhamdulillah, sudah ya. Berarti sudah siap tulis nih ya. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah banyak nih ya yang siap untuk menulis. Kalau gitu, Bapak Ibu sekalian nanti kita, oke, kalau begitu kita nanti bisa langsung aja praktek ya. Jadi kebanyakan kita lihat sudah, bagi yang belum bisa hubungi kami untuk cara registrasi ya. Hubungi kami, saya ketikkan aja nomor HP saya, nomor WhatsApp saya, untuk barangkali butuh bantuan. 0853245923, silakan hubungi saya bila mana ada kegiatan untuk registrasi ya. Oh ya, Bu, oke, baik. Ya, oke. Ini nanti juga saya PDF-kan untuk kami share. Ini saya langsung lompat aja ya Bapak sekalian. Nah, ini tema-tema untuk kelas kemerdekaan TPN 10 ya. Kelas kemerdekaan TPN 10 itu ini ya Bapak sekalian. Mohon izin nanti Bapak sekalian bisa membaca secara mandiri. Coba saya ulang kembali dari untuk saya bagikan di kolom chat. Nah, silakan merujuk ke sana. Di sana akan ada detailnya apa saja yang bisa dibagikan dalam kelas kemerdekaan TPN 10 ya Bapak sekalian, termasuk keterangan kepemimpinan murid itu apa. Kalau pembelajaran berbasis project, insya Allah sudah paham ya. Tapi kayak karir tumbuh sejati ini mungkin kan hal yang baru ya. Sama satu lagi mungkin lagi ya, suara murid arah sekolah itu juga bisa digali dari file doc yang kami bagikan. Nanti kami bagikan, sudah kami bagikan juga di grup ya, bisa dibaca ulang di sana ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian sudah punya akun di sebentar, izin saya langsung aja ke ini. Ke ini ya. Ya, ini karena saya sudah punya akun, saya tinggal login aja. Ya, bentar Bapak sekalian. Katanya sambungan internet saya rada bermasalah. Sebentar, kalau gitu saya langsung aja tunjukkan yang sudah ini ya. Kalau sudah bisa cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bahan diskusi nanti bisa diunduh screenshot yang sudah di-share sama Pak Kasyadi di grup chat.
Nah, karena kita nanti akan berdiskusi dalam breakout room, ya. Kita akan berdiskusi dalam breakout room. Ya, oke, baik. Bentar. Kalau sudah login, Bapak Ibu kan bisa pilih kirim tulisan ya nanti. Tulisan, terus nanti bisa di sini ada deskripsi yang perlu diisi, pilihan kelas kemerdekaan, terus pilihan TPN daerah, misalnya Bapak Ibu sekalian dari Mojokerto, ya tulis Mojokerto. Cakupan kelas kepemimpinan, kelas kemerdekaan ada 2 ya, cakupan guru sama cakupan kepemimpinan. Di sini ada optionnya ya. Nah, kebetulan saya kemarin memilih cakupan kepemimpinan dan di sana ada pilihannya ya, Bapak Ibu sekalian. Terus di bagian penjabaran praktik baik ini, Bapak Ibu silakan ketikkan dulu di Microsoft Word atau di dokumen atau apapun itu, baru nanti di copy paste ya, disalin tempel di bagian penjabaran praktik baik ya. Nah, nanti setelah itu baru Bapak Ibu akan submit ya, akan submit. Nah, sebelum submit ya atau unggah praktik baik, di sana Bapak Ibu sekalian juga diminta untuk mengunggah foto dari praktik baik yang sudah dilakukan ya. Maksimalnya 2 MB. Jadi kalau misalnya fotonya 5 MB itu tolong dikompres dulu. Caranya sederhana aja sih. Bapak Ibu sekalian bisa kirim dulu ke WA, baru disimpan yang foto yang di WA tadi bisa diunggah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan statusnya akan disampaikan di tulisanku ya, di bagian tulisanku. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian akan kami bagi dalam breakout room. Ada 4 room ya. Ada yang ke breakout room, ada yang tetap di main room bersama saya. Jadi ceritanya saya sambil jaga lilin di sini ya, di main room ya. Bapak Ibu sekalian yang tidak ada permintaan untuk join breakout room, berarti Bapak Ibu sekalian ada di sini bersama saya untuk diskusi. Di sini ada Bu Sunarsih, ada Bu Erna, ada Ibu Umi ya. Jadi kami berempat yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk bisa praktik menulis. Nah, namun karena waktu kita cuma 30 menit ya, maaf, waktu kita cuma 30 menit, jadi kita akan diskusinya poin-poinnya saja ya, tidak sampai yang detail ya, Bapak Ibu. Kita sharing-sharing aja dan nanti fasilitator lebih banyak memantik ya, memberi ceramah ke Bapak Ibu sekalian ya. Jadi akan lebih banyak memantik dibandingkan memberi ceramah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon bersiap buka waktunya 30 menit. Maaf sangat pendek waktunya, nanti bisa dilanjutkan di kesempatan yang lain bila mana Bapak Ibu sekalian ingin kembali lagi. Nanti juga bisa minta nomor WhatsApp-nya ini ya, fasilitator ya, Bapak Ibu sekalian kalau masih ada yang ditanyakan ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya open all rooms. Bapak Ibu yang tidak diundang berarti bersama saya di ruangan utama. Silakan bergabung. Assalamualaikum Bapak Ibu, Ibu-ibu semua ya, ini sepertinya waktu kita cuma sedikit untuk ini di breakout room. Nah, ini mungkin ada yang perlu didiskusikan. Saya buka dulu untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin share tentang praktik baiknya. Sedikit aja, apakah ada? Kesulitannya apa, memulai apa waktu di awal, apa ada di tantangan, seperti itu Bapak Ibu. Monggo silakan. Dari siapa nih Bu Un dulu? Silakan Bu Un. Terima kasih banyak Bu Umi, pangapunten untuk yang berbagi praktik ini. Sebenarnya saya masih ragu-ragu untuk menuliskannya itu karena seberapa besar dampak yang nanti, maksudnya ada batasan
dampaknya enggak, Bu? Misalnya ini berpengaruh ke berapa siswa, jumlah kelas kah, atau jumlah anak kah, itu nanti berpengaruh enggak, Bu? Atau mungkin ada batas minimalnya, enggak ada standarnya, mboten? Tidak ada Bu Uun untuk subjek dari ini praktik baik, tidak ada batasannya sama sekali ya. Jadi mau 1 kelas, 2 kelas, atau secara klasikal kelas 1 sampai kelas 6 juga tidak masalah gitu ya. Jadi untuk subjek muridnya itu tidak dibatasi. Oke. Mungkin ada yang lain? Bu Anis mungkin? Atau yang lain Pak Hidmi? Ya, jadi ya, jadi kalau belum ada teman-teman yang belum mulai nulis nih, coba ketik angka 1 yang belum mulai nulis dulu. Yang belum mulai nulis, ketik angka 1. Ya, Bu Uun belum. Terus, oh berarti yang lain sudah, Pak Mulyadi, NTB ya. Belum juga, Pak Hidmi belum. Yang lain sudah, nggih. 3 orang aja yang belum sama sekali, nggih. Saya sendiri juga belum, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya merasa menulis itu menyita waktu gitu ya. Nah, karena kita itu berada di era digital, Bapak Ibu, mungkin dari praktik baik saya menulis praktik baik itu dengan menggunakan IE, Bapak Ibu. Boleh saya share screen ya, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu. Mana ya? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup membuka ChatGPT ya. Saya share screen untuk ChatGPT-nya. Nah, ini linknya. Bapak Ibu silakan login kalau sudah punya, kalau belum punya silakan Bapak Ibu bisa sign up terlebih dahulu ya. Mungkin praktiknya nanti setelah ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu login, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini. Ya, ini saya sudah beberapa kali menggunakan ChatGPT ini untuk melakukan aktivitas yang menurut saya menyita waktu gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya ide, sudah punya, oh awalnya itu gini gitu ya, tetapi Bapak Ibu mau menulis rangkaian kalimat, kata, dan seterusnya, Bapak Ibu kesulitan dan butuh bantuan IT gitu ya, maka bisa menggunakan ChatGPT ini, nggih. Pengoperasiannya sangat mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Oh ini waktunya sudah dadak nih saya nggak cover nulis gitu ya, nggak sempat nulis. Nah kemudian setelah kita masuk sudah punya akun, kita login. Nah ini kita new chat Bapak Ibu. Nah kita new chat, kita tuliskan ya. Ini ketutup ini. Nah, ini ada di bawah ini ada send message. Misalkan Bapak Ibu pengen menulis awal ya, awalnya misalkan tuliskan narasi, misalkan narasi tentang permasalahan saya saat mengajar murid banyak yang mengantuk. Nah, banyak, misalkan Bapak Ibu ketuanya 100 kata ya, misalkan 100 kata. Langsung aja Bapak Ibu di enter. Nah, ini sudah nulis sendiri. Jadi saya hanya ngetik awalnya itu murid saya ngantuk saat pembelajaran. Nah, ini. Nah, gampang ya nulis sekarang ya Bapak Ibu pakai IE ya. Jadi Bu Uun, tadi siapa lagi nih? Nah, Bu Uun, kemudian Pak Hidmi ya, itu yang belum mulai nulis nggak usah khawatir, ceritakan aja pakai AI, masalahnya apa, ini sudah terketik sendiri. Nah, upaya untuk mengatasi dapat dilakukan berapa langkah, ini nanti ya, nanti bisa dituliskan di bagian. Nah, seperti ini. Permasalahan saya saat mengajar dalam banyak murid yang terlihat mengantuk. Hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan partisipasi mereka. Dan nanti hasil chat GPT ini ya Bapak Ibu ya, hasil dari pemikiran AI ini di blended dengan pikiran Bapak Ibu, diedit gitu ya istilahnya. Apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai.
Nah, misalkan saya nyucat lagi, tapi Bapak Ibu ya, memakainya ini per fase ya, awal sendiri, tantangan sendiri, kemudian aksi sendiri, kemudian perubahan juga sendiri-sendiri. Tidak bisa langsung dari awal sampai P ya, sampai perubahan. Nah, kemudian ini untuk awalnya. Nah, sekarang saya tuliskan di ChatGPT misalkan tantangannya. Tantangan tuliskan. Nah, tuliskan tantangan yang saya hadapi saat saya hadapi saat melihat murid saya mengantuk pada saat jam terakhir, misalkan sebanyak 50 kata, 50 word misalkan. Langsung enter aja Bapak Ibu. Nah, ini sudah langsung terlihat seperti itu. Nah, mana yang sesuai, Bapak Ibu bisa memakai, yang tidak sesuai ya tidak bisa dipakai. Dan kalau tidak ada di sini, berarti Bapak Ibu harus menambahkan sendiri. Yang penting ini sudah ada pembantu nulis Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak malas untuk menulis. Begitu ya kira-kiranya ya. Oke, dan seterusnya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, saya stop screen dulu. Ya. Silakan yang ingin berkomentar dengan teknik menulis cepatnya itu tadi. Ya, Pak Mulyadi, ETP, Pak Hidmi, Bu Hidmi ya, mohon maaf. Iya, gimana Bu Hidmi sudah punya gambaran ya? Mungkin teman-teman yang ingin berbagi, silakan raise hand. Silakan Pak Mulyadi. Oke, terima kasih Bu. Saya mau menanyakan apakah apa tadi itu berbagi praktik ini harus yang bersifat pedagogik, normatif, adaptif, atau boleh yang bersifat profesional, Bu? Bisa keseluruhannya Pak. Jadi untuk Karena kami SMK ini. kategorinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi ya. Itu ada unsur pedagogik, ada profesionalnya. Jadi Pak Mulyadi bisa memilih mana yang sudah pernah dipraktikkan begitu. Dan praktiknya itu harus sukses gitu ya. Bisa praktik gagal Bapak. Sehingga nanti Bapak akan mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman peserta begitu ya. Oh, nggih, Bu. Nggih, terima kasih. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin berbagi? Silakan. Monggo yang mau berbagi. Iya, Bu Hidmi, bisa dari kisah yang gagal gitu ya. Sehingga perubahannya nanti mungkin aksi yang akan Bu Hidmi lakukan ketika Bu Hidmi merasakan itu adalah gagal gitu ya. Jadi asik juga loh berbagi praktik baik dari kegagalan itu ya. Satu, tidak akan dicontoh, bukan tidak dicontoh, tetapi bisa dipelajari oleh peserta lain. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan masukan dari peserta lain seperti itu. Oke, silakan yang lain. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Pak Robi mungkin. Silakan Pak Robi, barangkali mau berbagi pengalaman berbagi praktik baiknya. Oke. Untuk taksonominya Atap sudah paham semua ya Bapak Ibu ya. Ini tadi saya berikan tips cepatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa tulisan dari itu tidak sesuai, mohon tidak dicontoh gitu ya. Karena saya itu termasuk orang yang sulit menulis, memulai menulis. Tetapi saya juga tidak tergantung pada AI gitu ya. Saya rasakan di AI itu tidak sesuai, maka saya juga tidak menggunakan itu gitu ya. Ya. Iya Pak Mulyadi, memang dengan AI itu semuanya bisa terbantu ya. Sekali lagi kata kuncinya adalah terbantu, ya, bukan ketergantungan seperti itu. Ada lagi? Komunitas membudayakan sekolah, ya. Pak Robi nulis ini ya Pak ya, komunitas membudayakan sekolah, nggih.
Silakan teman-teman yang ingin berbagi, silakan. Nah, ini ada Bu Anis. Bu Anis, silakan jika ingin bercerita praktik baiknya. Belum gitu. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu yang perlu didiskusikan di sini, silakan. Mungkin tentang penulisannya boleh, terkait dengan temanya boleh, terkait dengan apa bagaimana nanti menyajikannya, lebih baik pakai PPT atau memakai apa yang berdurasi ataukah pakai yang kita menjalankan begitu ya, kan ada presentasi yang bisa berjalan sendiri gitu ya. Nah, itu juga lebih baik sehingga Bapak Ibu tidak akan kelebihan atau kekurangan waktu seperti itu. Karena kalau di Temu Pendidik Nusantara waktu yang diberikan itu cuma 10 menit seperti tadi ya Bapak Ibu. Kalau presentasi Bapak Ibu itu memakai manual, kita yang menjalankan pindah slide itu kita sendiri, maka Bapak Ibu harus memberikan alarm ke moderator atau pemandu untuk mengingatkan gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu memakai pecah kuca misalkan ya, jadi presentasi slide yang menggunakan timer sehingga nanti pas 10 menit begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu tidak perlu memberikan alarm ke pemandu gitu ya. Nah, bedanya lagi, kelebihannya kalau Bapak Ibu pakai manual itu sebelumnya, sebelum dilaksanakan berbagi praktik baiknya, Bapak Ibu tidak terlalu banyak latihan dalam memanage waktu. Tetapi kalau kita pakai pecah-pecah atau pakai timer di slide kita, maka Bapak Ibu perlu untuk berlatih gitu ya. Oh, slide 1 itu saya harus ngomong sekian menit, 1 menit misalkan. Karena 10 slide, maka Bapak Ibu harus mempresentasikan tiap slide-nya 10 menit begitu. Nah, selama ini saya lebih nyamannya mana gitu ya. Sebenarnya kalau TPN itu disarankan pakai pecah-pecah Bapak Ibu. Nanti bisa di-download, dilihat di YouTube gitu ya, bagaimana cara membuat pecah-pecah. Atau kalau pecah-pecah kurang familiar gitu ya, bisa pakai PPT yang dijadikan di-create jadi video berapa menit gitu ya. Pecah-pecah Pak with me. Saya tulis ya. Nah, cuma pecah-pecah ini Bapak Ibu untuk tutorialnya belum ada yang berbahasa Indonesia. Jadi masih berbahasa asing semuanya gitu ya. Saya pernah cari tutorialnya belum ada. Nah, sebenarnya pecah-pecah itu sama kok dengan kita ketika meng-create PPT jadi slide video apa PPT jadi video gitu ya. Jadi hampir sama persis gitu ya. Oke, barangkali begitu Pak ya, Pak Mulyadi bahasa Thailand gitu ya, pecah-pecah gitu ya. Nah, boleh dicoba tapi Bapak Ibu menarik juga kok untuk dicoba, tetapi saya lebih suka ke yang manual aja gitu ya, sambil memberi alarm ke pemandunya. Nah, barangkali ada yang mau berbagi Bapak Ibu terkait atap ini, yang seperti dijelaskan Bu Erna, barangkali ada kesulitan untuk menyusunnya gitu ya. Untuk memulainya ada kesulitan nggak Bapak Ibu? Untuk memulainya dulu. Mulai nulis nih, saya mau nulis praktik baik gitu. Ada kesulitan nggak Bapak Ibu? Silakan. Barangkali ada Insya Allah yang tidak, Bu. Insya Allah tidak. tidak ya. Ya, karena kita sudah terbantu dengan AI itu ya. Jadi minimal dengan AI itu kita memulainya jadi nggak susah gitu. Nah, jadi ditunggu praktik baiknya gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu. Silakan jika ingin berbagi gitu ya. Oke. Tidak ada? Itu Bu, saya Bu dari Mulyadi. Iya, silakan Pak Mulyadi.
Itu Bu, kita baru dengar tadi itu tentang tpn.berbagibaik.org gitu ya Bu ya. Ya. Itu kita baru tahu itu Bu. Itu adalah web untuk apa ya, PWM atau sejenis apa itu Bu? Ya, jadi TPN, Temu Pendidik Nusantara itu adalah salah satu program tahunan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Komunitas Guru Belajar Nusantara Mojokerto, Pak Mulyadi. Nah, ini sudah berlangsung sejak tahun 2015, Pak Mulyadi, dan ini adalah TPN, mohon maaf, berarti 2013 ya, karena ini sudah TPN ke-10, tiap tahunnya ada. Nah, jumlahnya pun juga meningkat, Pak Mulyadi, mulai dari 100 guru saja di awal sampai 2019 itu akhirnya begitu 3 hari Pak Nadiem itu dilantik menjadi menteri, ikut TPN juga akhirnya Pak Nadiem itu mengadopsi dari kegiatan-kegiatan di Temu Pendidik Nusantara itu salah satunya adalah tercetusnya Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu sebetulnya inisiator dari teman-teman komunitas guru belajar Nusantara, Pak Mulyadi. Nah, sehingga ini perlu diteruskan dan ini semua didukung oleh Kemdikbud. Ada dukungan-dukungan ke sini karena dirasakan baik untuk kolaborasi antar guru seperti itu. Nah, Saya kira itu adalah cabang dari Sinar Baik yang ada di web yang di P4TK Malang itu Bu. oh iya Pak, jadi kalau di P4TK Malang ya, di P4TK Malang itu memang salah satu dari pembekalan atau pelatihan dari berbagi praktik baik gitu ya. Nah, bahkan karena saya juga mengikuti di P4TK Malang itu pun juga tahapannya, sintaknya itu juga diadopsi dari ATAP. Karena ATAP itu sebetulnya sudah ada sejak Komunitas Guru Belajar Nusantara itu berdiri, Pak. Jadi sudah ada di surat kabar guru belajar. Nah, bedanya kalau di BOE Malang itu sintaknya adalah STAR ya Pak Mulyadi ya. Pakai STAR ya. Jadi kalau STAR itu kan dimulai dari situasi, kemudian ada tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, sama dengan ATAP juga seperti itu. Nah, persamaannya lagi di Sinar Baik sama di sini. Saya nanti pun juga pesan ke hostnya untuk membagikan form refleksi dari Sinar Baik juga, gitu ya, karena kita sama-sama arahnya nanti itu ke komunitas di platform Merdeka Mengajar, gitu ya. Nah, nanti di Guru Belajar Nusantara dan komunitas guru belajar Nusantara Mojokerto ini juga ada di platform Merdeka Mengajar gitu, sehingga ada koneksi dan kolaborasi. Kalau ditanya kaitannya apa antara yang Sinar Baik dengan di sini adalah sama-sama wadah atau forum berbagi praktik baik. Bedanya lagi kalau di Sinar Baik sudah selesai, tidak ada lagi angkatan keempat dan seterusnya. Tapi di Temu Pendidik Nusantara itu setiap tahun dilaksanakan dan Pak Mulyadi bisa bergabung dan tetap bisa berbagi praktik baik lewat komunitas guru belajar Nusantara. Itu Pak. Ya memang tadi setelah di-share di grup Sinar Baik di P43 Malang itu yang narasumber IKM itu, saya kira ATAP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Makanya tumben saya dengar tadi itu biasanya kita dengarnya STAR. Jadi alhamdulillah sekarang ada informasi baru Bu. Terima kasih. Ya Pak Mulyadi, nanti kalau misalkan ingin berbagi praktik baik dari NTB ya, Pak Robi, di NTB itu ada komunitas guru belajar enggak Pak ya? Oh ada. Ada itu kayaknya itu. Ada. Kalau lembaga itu Nusa Tenggara mana Pak Mulyadi? Oh ini, HIPMI ya, tahu ya? Ya, ada Ya, Pak. saya baru ini. Saya baru sehingga belum masuk di komunitas-komunitas Bu. Makanya kita ikut-ikut ini biar ada informasi. Iya, Bapak saya sarankan ikut komunitas Guru Belajar Nusantara NTB Pak, karena di situ wadah Bapak berbagi, Bapak bisa mengisi jurnal ini apa jurnal di Sinar Baik gitu ya. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Pak.
Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin berbagi. Monggo silakan. Tadi saran dari alarm dari Pak Rudi supaya teman-teman yang aktif ya, bukan ini Lombok Barat. Ya. Kalau saya tergabungnya di KGBN Lembata, Pak Mulyadi. Apakah Lembata itu di NTB ya? Lembata itu di NTT kayaknya. NTT ya. Ya. Iya. Nanti bisa browsing ya Pak ya, Komunitas Guru Belajar Nusantara NTB ya. NTB Nusantara. Oke, siap. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Monggo Pak Robi, barangkali Pak Robi sebagai Pak Robi ini Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Mojokerto, Bapak Ibu. Silakan Pak Robi, barangkali ada yang mau disampaikan. Saya ya, oke. Oke, baik teman-teman, waktunya juga sudah berjalan. Mungkin ini ya, ada yang resen nggak? Kalau bisa saya di-add ke grup-grup belajar yang ada. Ya, ke Lembata dulu ya Pak ya. Barangkali nanti Bu Patricia, boleh Pak. Silakan nanti chat saya, japri saya. Nanti saya arahkan ke Nusa Tenggara. Kayaknya ada deh Pak, yang NTB. Oke. Baik teman-teman, saya tunggu. Saya Bu Umi, Bu Hitmi, bukan Bu Uni ya, Bu Hitmi. Ini salah ketik. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik, yang sudah menulis, saya juga mau Bu Hitmi. Nah, ini rata-rata teman baru semuanya ya. Ada juga yang sudah menulis praktik baik gitu. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu bisa kembali ke main room ya. Bisa kembali ke ruang utama untuk bergabung kembali ke ruang utama. Oke. Ya, sudah waktunya untuk kembali Bapak Ibu ke ruang utama. Boleh silakan Bapak Ibu ke main room. Sama-sama Pak Robi. Bapak Ibu bisa klik di layar yang paling bawah ya, left room. Nanti otomatis Bapak Ibu akan kembali ke main room. Kemudian ketik left breakout room, bukan live meeting. Kalimat uraian tentang titik-titik itu jadi apa yang tadi Bapak Ibu tuliskan in 100 words misalnya ya. Oh, sudah selesai Bu Umi? Sudah Pak, sudah selesai. Saya pakai ya, ini AI tadi. Pakai apa Bu? Pakai AI. Wis, pakai AI. Ini nanti boleh diceritain ya Bu ya. Ini ada dua guru kita yang di sini yang menggunakan AI nanti untuk di ini praktik baiknya. Oke, baik. Sisanya masih 3 menit, kita masih menunggu grup yang lain untuk bisa bergabung ke sini. Ya baik, Bu Rian, Bu Pamiluwati, Bu Rita, silakan diketikkan pelajaran. Nah, dimulai dengan kata saya mendapatkan inspirasi atau saya
saya menemukan bahwa, saya belajar bahwa, gitu ya. Jadi dimulai dengan kata saya, silakan. Ya, silakan, masih kita tunggu, kita masih ini ada nih. Oke, saya menemukan bahwa, oke Pak Mulyadi. Nanti Pak Mulyadi tadi kan belum menuliskan awal tantangan aksi ya. Nah, oh ya Ibu Hitmi. Ya, ya ini dari yang di main room ya. Nah, Pak Mulyadi kayaknya masuknya di kelompoknya Bu Umi Hasanah ya. Ya, ini yang saya maksud tadi yang di kelompok main room. Ya, tergantung dari ininya ya Pak Mulyadi ya. Tergantung dari praktik baiknya ya. Nah, Bu Pamilwati, setelah ini sudah bahwa murid akan belajar dengan baik jika 3 bulan memberi fasilitasi dengan baik pula. Perubahan karakter tampak karena ada komunikasi yang baik, motivasi belajar baik meskipun progres tidak terlalu besar ya. Makasih Bu Pamilwati. Dari aksi yang saya lakukan, saya menemukan inspirasi bahwa setiap murid sebenarnya suka untuk belajar dan mampu untuk menggunakan AI ataupun pelajaran berbasis TIK. Hanya saja kita sebagai guru yang harus mampu untuk menggali dan memantik semangat dan motivasi anak. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke. Ya, kita masih punya waktu 1 menit. Silakan Ibu Rita Bunga. Apa nih pelajarannya yang bisa didapatkan ya, biar sempurna ya tulisannya, pelajarannya perlu dituliskan hasil refleksinya. Oke, saya menemukan inspirasi bahwa siswa dalam menggunakan AI seperti membuat presentasi di ya oke. Secara sini dan unik ya oke. Thank you. Terima kasih Bu Rita Bunga. Oke, Bu Rita Bu Rita Bunga boleh dong open mic Bu Rita Bunga ini di ya di NTB ya? Iya Pak, di NTB Pak, di Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Nanti di sana ada ininya, ada kelas kemerdekaan ya, ada Ibu tergabung di KGBN mana? Nggak ada Pak, nggak ada kelas kemerdekaan di tempat saya Pak. Oh gitu. Oh ya ya ya. Ya udah deh Kita nanti. baru tahun ini baru tahun ini menerapkan kurikulum merdeka Pak. Malumlah Oh begitu sekolah ya. paling ujung. Oh iya ya. Ya udah, Ibu Rita Bunga bisa ini nanti hubungi kami kalau misalnya ingin bicara di kelas kemerdekaan. Coba kami fasilitasi nanti ya teman-temannya dari luar Mojokerto, siapa tahu mau berbagi praktik baiknya. Oh belum ada BPK ya? Oh Bu Hitmi, ada Bu Hitmi di sini. Oh belum ikutan TPN, ya udah kalau gitu coba deh saya ngobrol sama teman-teman ini ya, teman-teman Mojokerto. Untuk latihan dulu Bu Hitmi ya sama Bu Rita Bunga, boleh latihan di Mojokerto, mungkin coba kita fasilitasi karena pernah yang tahun lalu itu kami mengadakan kelas kemerdekaan dan pembicara bukan ini. Baik, buat latihan ikutan Mojokerto dulu aja boleh Bu. Oke. Nah yang nanti ngisi itunya Mojokerto saja ya. Ya oke. Hubungi nomor saya aja deh atau nomornya siapa nih Pak Kasyadi, halo. Jangan-jangan banyak yang ini. Jangan-jangan banyak yang live ini. Oh ini ada yang masih oh masih 47 second deng. Bentar, masih 47 detik lagi. Ya, oke, baik. Coba nanti kami fasilitasi deh. Saya coba bicarakan teknisnya bagaimana. Ya, mungkin berarti bentuknya hybrid.
kita sediakan Zoom, kita ini nanti tampilkan di ini di apa namanya menggunakan menggunakan Infocus ya. Oke, baik. Oke, baik. Sudah di stop sama Rudi, masih asik ya. Iya, mohon maaf ya, lagi sayang-sayangnya langsung di. Bisa nah itu Bu, saya lanjut dikit Bu, itu baru ya, Bu, monggo. dapat endingnya Bu, Ya, untuk yang belum ya, ada Bu, monggo. belajarnya. Jadi bagaimana itu Bu? Mohon maaf, lanjut dulu. Iya, Bu, Bagaimana monggo Bu pendapatnya? Ani. Pendapatnya bagaimana Bu untuk yang itu tadi? Apakah bisa dijadikan praktik baik atau belum? Atau yang tahun lalu, tapi saya nggak ada arsipnya untuk tahun lalu. Kalau yang ini ada insya Allah ada lengkap. Karena sudah di ini. Bu Ani, kalau menurut saya mungkin lebih menarik yang ini Bu Ani ya, yang kedua ini tadi yang ya, blended sedang learning gitu ya. berlangsung. Nah, itu bisa penjenengan bisa yang mengambil tema ini budaya untuk apa? Budaya untuk merdeka belajar itu tadi Bu. Itu kan termasuk merdeka belajar Bu ya. Iya, Merdeka waktu sih Bu, merdeka waktu. Iya. Nah, ya, itu termasuk merdeka belajar. Jadi penjenengan bisa mengambil tema yang budaya untuk merdeka belajar itu. Jadi dari situ temanya tadi, sebentar saya cekkan ini Bu, membangun budaya kelas merdeka belajar, ya. Tema yang membangun budaya kelas merdeka belajar. Nah, nanti dari situ bisa lebih merunut lagi apa yang menjadi awal penjenengan tadi kan. Harapannya pembelajaran itu berlangsung di mana saja gitu. Meskipun siswanya prakerin, mereka masih bisa belajar gitu Bu. Artinya gini, di awal kan penjenengan pengennya anak-anak ini bisa belajar di kelas gitu ya. Iya. Ya, tapi tantangannya penjenengan ada prakerin, ada apa-apa tadi. Kemudian akhirnya aksi penjenengan geser, artinya belajar itu tidak harus di dalam kelas, akhirnya begitu. Terima kasih Bu pencerahannya Bu. Nanti diberi refleksi Bu ya, yang di pembelajaran nanti diparingi refleksi bagaimana apa namanya hasilnya, bagaimana hasilnya. Artinya itu begini Bu, meskipun tidak di dalam sekolah atau di dalam kelas atau tidak di sekolah, kemudian di tempat prakerin, anak-anak ini juga masih tetap bisa belajar. Itu intinya kan di situ Bu ya. Untuk refleksinya itu penjenengan kan intinya nanti di situ. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon ibu-ibu fasilitator bisa membagikan nomor WA-nya di kolom chat, termasuk Pak Kasyadi nggih sebagai PJ-nya kelas kemerdekaan KGBN Mojokerto, nanti supaya bisa digabungkan ke WhatsApp grup nggih. Ya, silakan diketikkan di kolom chat nomor WA Bu Narse, Bu Umi, Bu Erna, sama Pak Kasyadi. Itu sudah di nggih. Nomor saya sudah di atas. Kalau mau tahu nomor saya scroll ke atas ya Bapak Ibu sekalian. Manjat-manjat di sini. Manjat-manjat. Atau di flyer itu ada link untuk gabung ini ya. Digabung ke ini WhatsApp grup ya Bapak Ibu sekalian, itu bisa dari sana nggih. Calon pembicara. Mungkin linknya ini baru di linknya calon pembicara itu diposting di sini.
Siap. Iya Bu, sebentar. Saya masih ini. Soalnya saya nggak nyiapin tadi, harus ngetik dulu. Mana ya? Nah ini dia. Saya ketik deh. Nah, Pak Kasyadi, sambil saya ngetik, saya waktunya saya kembalikan lagi ke Pak Kasyadi sebagai pemandu. Monggo Pak Kasyadi. Terima kasih Pak Rudi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hebat tadi di room tadi, alhamdulillah, bahkan tadi di roomnya Bu Sunarsi, Bu Ani, terima kasih atas praktek baiknya. Kami mohon di room 1, 2, 3, 4 mungkin mewakili salah satu dari Bapak Ibu guru memberikan refleksi dari apa yang kita pelajari di BOR tadi bersama fasilitator. Kami mohon mungkin 1, 2, 3 mungkin monggo, mungkin di room 1 tadi monggo Bapak Ibu, atau di room 2 atau di room 3 monggo, silakan memberikan refleksi bagaimana kita pengalaman belajar di ruang BOR bersama fasilitator. Monggo Bapak Ibu sambil menulis di kolom chat di situ adalah ada refleksi, kita juga langsung open mic. Mungkin ibu-ibu fasilitator, mungkin Bu Erna mungkin menunjuk Bapak Ibu tadi yang di roomnya chatnya, atau mungkin Bu, monggo. Kita punya tamu dari NTB, Pak. Ini ada tulisan Alhamdulillah, Pak Mulia di NTB. Bu Ryan, Pak. Oke, silakan. Bu Ryan dari mana tadi? Dari NTB yang Ryan. Pak Mulyadi. Bu Ryan juga dari. Oke, silakan Bapak mungkin. Ini monggo silakan. Bu Ainur, monggo. Barangkali ini Bu Ainur yang sering keluar. Muncul di. Dari NTB tadi, Bu monggo Bu Ainur. Coba sudah masuk, Pak. Oh ini Pak Mulyadi nih. Oke, monggo. Siapa dulu monggo? Silakan. Oke, terima Bapak kasih Pak. Mulyadi, monggo. Saya Mulyadi dari NTB Kabupaten Lombok Barat. Saya guru di SMKN Negeri 1 Lingsar, Pak. Jadi kemungkinan karena beda waktu ya, di sini sudah tengah malam, Pak. Jadi Indonesia Timur, Pak ya. Iya, mohon maaf Bapak. Iya, lupa. Ya, ini sudah tengah malam. Jadi suaranya agak dikecilkan. Jadi dengan ikut tadi Zoom saya sebentar itu karena saya pikirnya tengah malam sekali, jadi saya mendapatkan pengetahuan baru tentang atap itu Pak. Tentang atap, kemudian ada link TPN pembelajar tadi itu Pak, .org itu baru saya, dan ternyata perkembangan guru pembelajar di Indonesia ini sangat pesat. Kami di NTB ini kelihatannya agak ketinggalan ini Pak, tapi dengan adanya ini kami akan share bersama teman-teman di NTB yang sekarang baru mulai dengan perkumpulan atau komunitas guru penggerak Pak, yang mulai menggerakkannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mulyadi. Ya, salam tentang keluarga dan komunitas di sana Bapak. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Yang kedua tadi Bur, monggo Bu Nur. Bu Ainur. Bu Ainur, nggih Bu Ainur, mohon maaf. Aduh. Oh, Bu, maksud nggih, Bu Ainur, monggo Bu Ainur. Silakan Bu Ainur Suisaro, dari mana? Izin dari room saya ya Bapak. Oh, nggih, monggo. Monggo Bapak Rudi. Ada yang berbagi tadi, ada Bu Rian, ada Bu Pamiluwati, sama Bu sebentar. Apa sudah live ya? Oh, ada Bu Rita Bunga. Silakan Ibu Rian atau Ibu Pamiluwati atau Ibu Rita Bunga. Tadi cerita tentang AI tadi, Pak. Alhamdulillah, nggih. Iya. Siap. Sekarang Bu Rian atau ya. Bu Rian atau Bu Rita Bunga, silakan.
Halo, sudah malam di sana kayaknya. Jadi kesulitan. Oh. Dari Ya, bornya halo Bu. Pak. Gimana Ibu? Ya, silakan Ya, Ibu. ini Bu Rita. Ya, silakan Nggak Ibu. bisa ini Ya, soalnya berita, takut. monggo berita Bunga. Oh iya. Apa namanya? Malam ini Zoom-nya walaupun di sini sudah malam, yang biasa saya sudah tidur jadi melek lagi. Itu yang paling penting. Jadi topiknya menarik lah Pak gitu. Semangat gitu. Nah, buat kita-kita juga ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya Ibu Umi yang udah berbagi linknya untuk kita Zoom di sini malam ini. Jadi teman-teman yang guru yang mungkin nggak tahu apa-apa sebenarnya ketika ikut Zoom ini jadi nambah lagi dah ilmunya, teman-teman nambah ilmu lagi. Itu yang membuat saya senang malam ini, Pak. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak buat semuanya yang ada di Zoom ini. Sama-sama Ibu. Ditunggu Ya, tulisannya sama-sama. ya. Terima kasih Bu. Ya. Menarik ini AI-nya. Ditunggu tutorialnya juga Bu. Nomor saya sudah ada kan? Insya Allah. Sudah buat tutorial AI loh Bapak Ibu. Tadi Bu Rita Bunga ini. Oh, jangan salah. Kita yang di Jawa jangan kalah sama yang di Lombok ya. Apa? Lombok atau mana Ibu Rita? Kok saya langsung bilang Lombok? Saya di Sumbawa. Oh, di Sumbawa Oh, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berbagi. Terus terang saat ini sangat luar biasa dari peserta baik di Jawa maupun luar Jawa begitu aktif, dan insya Allah Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 19.30 ini akan ada promosi untuk tips uji kompetensi tanpa grogi. Insya Allah untuk flyernya, dan tolong Bapak Ibu juga mengikuti dengan baik, dan saat ini luar biasa. Kami mohon kepada Bapak Ibu fasilitator untuk memberikan closing statement-nya, mungkin diawali dengan yaitu Bu Umi, Bu Erna, dan Bu Sunarsi. Kami persilakan. Pak Rudi, monggo closing statement-nya, monggo. Benar, urutan ini aja, urutan narsum aja. Urutan narasumber. Nggih, monggo Bu Sunarsi dulu. Monggo. Terima kasih. Menulis tanpa grogi. Nah, itu kita pakai itu. Artinya begini, Mbak. Sekecil apapun atau seremeh apapun menurut kita remeh, ya menurut kita itu tidak berarti. Tapi kalau kita kaji lebih lanjut, sekecil apapun yang kita lakukan atau partisipasi yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu mesti bermakna, akan bermakna untuk anak didik kita, dan insya Allah juga bisa kita bagikan kepada Bapak Ibu guru di komunitas kita atau di luar komunitas kita. Jadi Bapak Ibu monggo berlatih untuk menulis. Ini juga memotivasi diri saya sendiri. Kita berusaha untuk menulis, mengabadikan apa yang kita lakukan itu dalam bentuk tulisan. Terima kasih Pak Kasihati. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih sekarang Bu Umi Hasanah, monggo. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya akan memberikan penguatan saja, bahwasanya menulis praktik baik itu tidak perlu dipaksakan. Menulis praktik baik itu tidak perlu karena adanya Buku Pendidik Nusantara. Tetapi mari teman-teman kita menulis praktik baik itu karena rasa empati kita kepada guru-guru lain yang belum memiliki praktik baik, dan karena kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh murid-murid kita. Jadi mohon menulis praktik baik itu bukan karena terpaksa, tetapi karena hati. Terima kasih Pak.
Iya, terima kasih. Langsung Bu Erna Andriani, monggo. Baik, baik, terima kasih. Suara saya sudah dengar, Pak Jadi. Jelas, Pak Ibu. Ya. Baik, jadi untuk penulisan alur atap ini ya. Jadi jika orang lain bisa, maka Bapak Ibu harus optimis ya, bisa melakukannya. Karena apa? Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana. Tapi sedikit berpikir ke depannya. Makanya Bapak Ibu tetap semangat, dan di penulisan berbagi praktik baik ini yang penting itu sesuai dengan alur. Jadi alur atap. Jadi jangan ragu, jangan takut salah, dan jangan khawatir tidak bisa menulis. Tetap semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung terakhir dari Bapak Rudi Prihatin. Oke, baik, matur nuwun. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Dari obrolan kita tadi itu, insya Allah kita semua bisa menulis ya Bapak Ibu sekalian, karena yang kita ceritakan itu praktik baik yang sudah dilakukan, bukan sesuatu yang tingkatannya angan-angan ya. Kalau baru diangan-angan itu kan sesuatu yang belum terjadi. Itu lebih sulit kita berimajinasi. Tapi ini itu adalah praktik baik. Nah, salah satu alat untuk memudahkan kita berbagi untuk lebih terstruktur itu adalah model atap. Jangan salah, saya pernah dengar ada peneliti yang tertarik dengan model atap ini sampai diteliti ya. Mengembangkan nanti saya bisa punya linknya sehingga bisa dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi model atap ini memudahkan kita menjadi lebih terstruktur dalam berpikir sehingga kita bisa menyampaikan dengan lebih baik lagi. Sama satu lagi pesan, melanjutkan pesan dari Pak Kasyadi tadi, kita ketemu lagi Jumat pekan depan ya, tanggal 11 Agustus ya, Pak Ibu sekalian, kita bahas tentang uji kompetensi tanpa grogi ya. Tips-tipsnya bagaimana ya, nanti akan ada informasi dari KGBN Mojokerto tentang acara ini. Oke, itu aja, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung hari ini, dan mudah-mudahan kita bertemu di hari untuk bicara tentang bagaimana kita tips uji kompetensi tanpa grogi. Dan saya selaku pemandu, bila mana salah kata saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bareng ya Bapak Ibu. Ya, monggo.